Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul afadil, ulama al-ulama yang sangat saya ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, para alim, para kiai, asatidz, masyayikh, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, pimpinan, manajer dan seluruh manajemen Balita Group beserta keluarga besarnya, yang saya hormati teman-teman panitia yang saya banggakan, dan saya ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah mempose saya bagaikan rocker. Bahkan saya teringat koyo gambare Bung Karno, koyo Bung Tomo ketika pergi Bung Tomo Akbar, iki Bung Anwar. Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Al-Ibrah yang saya hormati, khususnya Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa digugu dan bisa bisa digugu dan bisa ditiru. Sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa Bapak dan Ibu guru adalah panutan bagi murid-murid, panutan bagi siswa-siswi, maka harus betul-betul bisa digugu dan bisa ditiru, karena memang rata-rata murid itu mencontoh gurunya. Murid itu pasti niru gurunya, nggak salah. Kalau dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu. Bahkan pepatah itu sekarang semakin parah. Sekarang jadi guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Betapa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Ibu, bapak, ikhwah fiddin, saudara-saudara saya seiman seagama yang saya hormati rahimakumullah. 1 bulan lamanya kemarin kita menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Ketika itu berhasil, ketika kita lulus,
menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan tersebut, maka kita mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Idul Fitri. Kita kembali menjadi fitri sebagaimana ketika pertama kali kita dilahirkan Allah di dunia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah. Corong bersih, Allah menciptakan manusia itu keadaannya fitrah. Kita lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Hidup ini diperintah untuk mempertahankan fitrah sampai nanti kita menghadap Allah pun harus keadaan fitrah, sehingga nanti di akhirat kita akan diterima di surga Allah, kembali ke surga Allah, karena hanya orang-orang fitrah yang diterima di surga Allah. Artinya lepas Ramadan kita harus benar-benar jadi orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong apik iku sapa? Wong apik iku ya apa? Ibu bapak jemaah rahimakumullah, jangan salah paham. Wong apik iku gak kok wong sing gak tau elek. Saya ulang, orang yang baik itu bukannya orang yang gak pernah jelek. Orang yang baik itu bukannya orang yang gak ada jeleknya. Keliru. Saapik-apike wong mesti ana elek. Lek sampean gelek wong sing gak ana eleke, sampean gelek wong sing gak tau elek, gak kira ketemu. Nanti nek geleki kok ana wong gak tau elek. Sekali lagi, saapik-apike wong mesti ana eleke. Ngapunten, kiai niku umume lah apik umume. Ya senajan ono kiai sing ora pati apik, contohnya ya sing ngomong dhewe. Lha nek disebut kiai itu umumnya lah tapi jangan dikira kalau udah kiai yang dikenal baik terus gak tahu elek, gak duwe elek, gak tahu dosa, gak duwe dosa. Dari sopo akhirnya nek kiai terus gak tahu dosa, elek. Kiai mana yang gak punya dosa? Semua punya dosa, cuma ono sing dosane titik, ono sing dosane akeh. Dan aku ini termasuk akeh. Jujur, saya ngaji di mana-mana, insya Allah saya dapat pahala kalau saya ikhlas. Tapi saya pun dapat dosa. Kok dosa? Iya, menurut hukum syariat ngaji karo ibu-ibu, karo mbak-mbak, karo wong wedok, iku gak oleh adep-adepan, gak oleh ketok, kudu dikai hijab, kudu dikai satir, kudu ditutupi. Nah aku ngawasi. Apa maneh ono sing bau bener, tak pendeliki. Ngono ku dosa ora? Dosa. Dosa. Cuma insyaallah dosane kalau ganjarane sesusuk ganjarane. Makanya kita terus no. Dan tolong panitia, ibu-ibu, bapak yang perempuan di belakang jangan ditutup. Aku malah gak semangat. Mesti ada yang ngasih semangat ini nyawang itu. Nyawang sih saya gini berenang terus. Belum dikira harus kiai terus gak main. Wah deh. Sing ketok ae sak pirang-pirang, lohire wae sak pirang-pirang, apa maneh eleke batin, sing ning jero ati, hasud, ujub, sum'ah, riya, sombong, takabur, sampai anake sing garo. Kaya kula mawon elek kula ya sak pirang-pirang, kok kamu ngene sak pirang-pirang ini. Tapi kalau sing anak blas istri saya paling tahu kejadian saya.
Karena saya sama istri itu nggak pakai rahasia-rahasiaan belak-belakan. Makanya istri saya tahu kejadian saya, bahkan bujuk roh sama apa-apa kabeh roh. Maka saya sering sampaikan, saya itu biasa menghadapi ibu-ibu ceramah di depan ibu-ibu yang puluhan ribu, biasa. Kakek grogi biasa. Tapi jujur, suruh ceramah di depan istri saya nggak berani, nggak terhormat, nggak berwibawa, karena dia tahu kejadian saya. Ngedene bodoh terus langsung bodoh, langsung tak ceramah assalamualaikum. Aku salam gunung mari dipret tinggal kali. Maka ibu bapak, orang yang baik bukannya orang yang gak punya jelek, gak pernah jelek, salah. Man kana khairuhu aktsara min syarrihi. Wong apik iku wong sing apike luwih akeh tinimbang eleke. Kadang-kadang yo tau elek, cuma bisa tetep luwih akeh apike tinimbang eleke. Dadi Bu, wong wedok sing apik iku yo kadang-kadang yo rasani. Cuma yo sekedar gawe kok pengen. Ora terus gawe wiridan koyo sampean. Sedino itulah assalamualaikum. Bapak, wong lanang sing apik iku kadang-kadang yo tampuan, kadang-kadang yo mampir no warung panggon. Kadang-kadang, tapi udah tambah pengen. Ora terus langganan koyo sampean. Halo. Sebaliknya, maaf. Wong elek iku gak kok wong sing gak tau apik. Man kana syarruhu aktsara min khairihi. Wong elek iku wong sing eleke luwih akeh tinimbang apike. Mergo sak elek-eleke menungso mesti ana apike. Gak ono wong kok gak tau apik, mesti ana apike. Maling iku elek-elek wong. Ngono kuwi yo iso ana apike. Dene gak kira nyolong, bandane anake dhewe gak kira nyolong. Aja sing apik. Maka saya pernah sampaikan, sak elek-elek maling isih tetep ana apike. Gak kepingin anake dadi maling. Gak ada maling kok mudah anake cepet besar yo nanti ganti bapak. Bapak ini maling sukses ya. Kekayaan sekian banyak ini hasil nyolong semuanya gak ada. Begenggek elek-elek wong wedok, lonte-lonte. Ngono yo gak ono sing udah anake lho munggo soal mulut laris di ibu. Gak ada, tetep ono apike. Ngono malah kalau sesama lonte nopo jenenge? Solidaritasnya tinggi, solidaritasnya kuat. Ono kanca-kanca bendene gak duwe duit iki karo mulai di samone. Oh, dia lebih pengalaman ini. Makanya uang elek itu uang sing elek luwih akeh tinimbang apike. Kadang-kadang yo apik, cuman apike iku kumat-kumatan. Nek tepak kumat metu apike, tapi nek gak kumat yo gak metu apike. Kumat-kumatan. Biasanya ora tau nang masjid kok. Tapi bareng kumat hotel masjid turu maghrib baju kapas sarungan model winter kawangan sajadah ibu untuk masjid malaikat yang kuat ya kemarin hari ini barang ada maghrib nyandang mim ada mau mulai anak itu nguyuk tawak ya pokoknya suaranya apa mau bayi untuk ibu bu bapak kemarin ngono bu apa nak pengajian bareng ngono bu biasanya kok gak tahu dari Indonesia kalau tak kumat anak itu ada yang bapak kena apa bukan bisa no bapak tuh akan baru ini tak ada dewi semua itu bapak tak kumat itu semua itu al-khairu yuhibbul khaira wa syarru yuhibbul syarra wong apik iku hobine nglakoni kerapian senengane sok nggon kerapian kepuasan batine marone atine nek tepat digo nglakoni apik wong elek iku hobine nglakoni keelekan senengane sok panggonan keelekan marone ati kepuasan batinnya ketika nglakoni perkara elek. Jadi sampai kena dititeni wong apik itu senengane sobo tempat-tempat kerapian wong elek senengane sobo nggon keelekan kena gawe tenan awakmu dhewe sopo dari soal itu gampang
titik nang masjid ketemu. Niku ngapi nopo elek? Kok ngapi? Gede sapa? Rato. Rato kan bukan warga rondo Rato. Niku ngapi nopo? Tujuh Rato ini, Rato Amerika. Halo. Halo. Kepuasan batinnya ketika melakukan kebaikan. Ono wong nglakoni kaapian kok atine marem, batinnya puas, iku tandane wong apik. Maca Quran sak lungguhan kok lan Imam Juz, puas, gak ada payah, iku tandane wong apik. Nek maca Quran lagi oleh sak lembar iku wis leso kabeh niku wong gak apik. Bangun malam untuk sholat tahajud semangat, gak ada males. 11 rakaat, 8 rakaat hajat, 3 rakaat witir, semangat, mari ati sholat itu tandanya wong apik. Siapa takon, ibu-ibu, ibu, sama lek tangi galu ngoten niku semangat apa males? Males, berarti sore Bu, gak pada apik sampean. Jadi ganti tenan bapak-bapak, sama lek tangi galu ngoten semangat apa males? Semangat kok belet kudu moyo kok. Nek gak moyo yo nguyui. Mulane semangat. Semangat yo gak perkara kate salat. Kate moyo. Halo, udah sekarang tak kasih contoh. Misalnya di desa sampean, di lingkungan sampean ana masjid dibangun, terus sampean ditarik 1 juta. Ngetono duit 1 juta. Ngono kuwi atine sampean lego. Plong napa kelong-kelong. Sepurane sampean durung wong apik. Pokoknya nek nglakoni apik atine marem niku wong apik. Nglakoni elek atine marem sepurane iku wong elek. Oleh togel nang lompok kok. Patang mongko. Nyantok kabeh. Lompok kok akhire koncone dijak kabeh, bosi kabeh. Iku yo wong rawani ngomong elek aku. Ora pati apik. Si tongkas wong apik niku man ahsana man asaa. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, masih dieleki karo wong tetap membalas dengan kebaikan. Niku tandane wong apik. Diapiki wong yang balas apik, masih dieleki wong ya tetep apik. Nek wong diapiki wong apik, nek dieleki wong ra gelem apik, niku dudu wong apik yo ngimbangi ngono ae. Ngapunten kadang-kadang kok ono aku asline apikan, janji diapiki aku apikan. Nek wong gak gelem apik karo aku dikon apik ra iso. Niku asli dudu wong apik sakingane pinter omong. Wong apik iku padha karo uyah. Uyah sing apik iku gak kok uyah sing meling-meling, kerli-kerli gak. Uyah sing apik iku uyah sing asin. Diasini uyah yo asin, masih ora diasini uyah yo tetep asin. Uyah yo gak tau mikir. Gak ono uyah kok amen-amen mikir, aku nek diasini yo asin, nek gak diasini aku mau asin. Gak ono, iku uyah kanggo behai. Halo. Halo. Wong iki nek ancen apik, masih dieleki kaya apa? Tetep apik. Dilok ono kaya apa? Tetep apik. Saya pernah kasih contoh, ono mbah sore-sore nyapu ning latar, duwe putu umur 2 tahun, temek-temek nang bae sing nyapu ku diwadani, mbah ya kepak teh, mbah elek kepak kethek. Niki mosok putune itu ditapuk sapu. Enggak, mesem putune iso madani mbah. Dilono kepak kethek iki lho mesem. Anjene wong apik. Halo. Tapi wong iku nek elek, jangankan kok dipisui, jangankan kok dirokno, dilirik tok iso murah-murah. Ana wong lirik iso murah-murah, lha kok nek lirik cuma matamu. Natang. Ana wong mesem ya jarene ngenyek. Soale pancen wong elek. Lah maka kula sampeyan dipertahankan diperintah untuk mempertahankan fitrah itu. Apa fitrah manusia? Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak ada 3. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, yuk tahun depan.
Yang pertama, mensucikan diri, kembali kepada sikap dasar. Naluri dasar manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Monggo sareng. La manusia yang pertama. Manusia diturunkan Allah ke dunia bahwa janji la ilaha illallah. Hidup ini diperintah untuk mengamalkan la ilaha illallah agar mati membawa la ilaha illallah, bangkit yaumul ba'ats pun dengan la ilaha illallah, besok di akhirat masuk surga, membuka pintu surga dengan kunci la ilaha illallah. La ilaha illallah sebagai fitrah dasar manusia yang pertama. Itu kalau dihitung jumlah hurufnya ada 12. Berapa, Bu? Dari 12 ini ada 2 imam besar yang berbicara tentang growth of human creation. Napa, Pak? Jadi bangane gak iso nirono, sampeyan jawab niku wau. Growth of human creation. Napa? Timbangane keliru. Niku wau. Napa? Top. Bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk dari 12 unsur yang namanya al-syahadatun nuraniyah. Napa, Bu? Niku wau. Dan kabeh. Oke, enggak apa-apa, timbangane keliru. 12 unsur ini dibagi 2. Tolong. Yang 6 introvert, apa Pak? Niku wau. Yang 6 lagi ekstrovert, apa Bu? Oplak kabeh. Yang 6 unsur batin. Yang 6 unsur lahir. 6 tambah 6 jumlahnya. Nah, ini kok gak salah. 12 unsur pembentuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala melambangkannya dengan lubang dohir yang ada dalam tubuh manusia jumlahnya 12. Bolongan awake menungso ku totale 12. Lho sabene sampeyan ngaji kae kok songo, Pak. Ya songo itu ning urusan poso, wis bari yoyo niki ya 12. Komplite 12. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri, dihitung. Lubang mata 2, lubang telinga 2, 4, lubang hidung 2, 6, lubang mulut 1, 7. Jangkauan rolas kurang piro? Kurang 5. Gile ono lah ketemu. Ning ngisor loro, jalur depan, jalur belakang. Berarti songo, saya kurang 3. Siji persis di tengah tubuh manusia uzil. Uzil ini aslinya bolong, terus ditaleni mulut diarani tali user. Berarti 10 kurang 2. Ngapunten nun sewu, pendile susu ki wonten. Niku lek gak bolong gak kena disedot, Bro. Sorry Ibu, saya pakai omongan kok pendile susu. Sampai hari ini saya belum menemukan bahasa yang halus selain itu. Oh, menggurung bahasanya sing enak. Hah? Oh iya niku wau nah. Oke, bener niku wau sih. Mbak jorok yo kowe tujuanmu nek gak ngomong ngono kowe ora cetha ae. Wis meneh niku wau. Berarti persis jumlahnya. Ya wis ngono ngaji
ngaji hari ini judulnya tutup rumah ditakoni putrane, Pak, sing ngaji sapa, Pak? Pak saja. Ngaji apa? Niku baru. Udah, coba sekarang kita ungkap satu persatu. Yang 6 unsur batin itu dasarnya hadis qudsi. Inna li bani Adam sadran. Manusia itu punya dada, itu masih jobo. Fihi qalbun. Di dalamnya ada kalbu satu. Of her. Nomor Pak? Aku kalau kamu ngaji rumah sakit menur itu. Udah satu. Ini kalbun kalau dibuka fihi fuadun. Di dalamnya ada fuad. Fuad itu hati. Fuad kalau dibuka fihi lubun. Di dalamnya ada yang namanya lub, intisari hati. 3. Maka ada ungkapan lubuk hati yang paling dalam. Padahal masih belum dalam. Ini masih unsur ketiga. Lub kalau dibuka lagi fihi saqafun. Di dalamnya ada saqaf, bingkai hati yang kokoh tak tergoyahkan, tempatnya keyakinan. Udah dapat 4. Saqaf kalau dibuka fihi sirrun. Di dalamnya ada sir, rahasia yang tersembunyi. Maka kalau sembunyi-sembunyian namanya siran. Masih rahasia. Termasuk nanti yang akan diundi, ini sekarang masih merupakan sir. Entah tiba sopo pas aku diri. Udah dapat berapa tadi? 5 kurang 1 fihi anak. Di dalam sir ada anak. 6 unsur batin ini yang menentukan karakter manusia atau biasa disebut dengan moral. Dalam bahasa agama domir. Kenapa? Niku mau. Baik domir istimai, domir qanuni maupun domir dini, moral perundang-undangan, moral sosial kemasyarakatan, moral dalam beragama ini ditentukan oleh batin. Allahumma shalli ala Muhammad. Karakter manusia itu tergantung batinnya. Saya sudah sering sampaikan, apa yang masuk dan tertanam dalam batin itu akan muncul secara spontan menjadi perilaku. Coba Bapak Ibu ketika lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu karena yang masuk dan tertanam di batin panjenengan Allah, maka munculnya alhamdulillah. Karena yang tertanam di dalam batin bagus, maka keluarnya pun bagus. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang lagi bersin, itu yang diucapkan bukannya alhamdulillah, tapi malah nama-nama makanan. Bakso, soto. Sorry. Itu memang yang tertanam dalam batinnya adalah departemen perbadokan. Ini otomatis keluar. Halo, ibu bapak ketika lagi jalan kaki satu batu jebret, yang diucapkan apa? Innalillah, astagfirullah, masya Allah, ya Allah. Memang yang tertanam di batin bagus Allah, maka munculnya innalillah, astagfirullah, nyebut. Tapi kadang ada orang yang lagi jalan kesandung jebret, yang diucapkan malah nama-nama binatang. Pokoknya kewan sikil papat itu kabeh. Langsung jarang kalian jangkrik. Maaf, itu memang mentalnya mental kewan. Mengkesaduk jarang. Mau menunggu kelakuannya yang kelakuan jarang. Biasanya ini loyo gak cewek. Oh jarang. Bisa gelantur. Kemarin diobat tapi nonton mulai. Jarang. Ternyata yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah atau serat daging, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu, orang itu kalau batinnya udah bagus, halo, beletate cangkem, beletat api, kedeping meripat, kedep api, kumlawe tangan menuju kebaikan. Cuma kayak sikil menuju kebaikan. Lek wis batine api, tapi lek batine elek sak pola tingkae wae.
sorry, orang itu kalau batinnya bagus, oh baik tangan itu manfaatnya. Tangan obat nolong wong, tangan obat nyantuni fakir miskin, tangan obat nyantuni yatim piatu, tangan obat melu bangun masjid, melu bangun musola, melu ngedeno sekolahan, tangan obat ketemu wong dada nyopo, assalamualaikum, aduh, terus salaman, mari ngono ngampirno, monggo pinara, terus nyuguhi, tangannya apian, boleh nyamoni, ngono dadi canggih tangannya. Itu tangan canggih, manfaati nang karyawan THR-an akeh. Halo. Tapi lek batine rusak, tangan obat mesti rusak. Tangan obat dompet melayang. Tangan obat jemuran hilang. Tangan obat bokong gede ditabui. Ini lek batine wis kadung rusak. Subhanallah, betapa kuat pengaruh batin. Makanya di dalam batin itu ada majami'ul hubbi wal adgham. Napa Pak? Tempat berkumpulnya seluruh perasaan cinta, dan cinta itulah sirrul ikhlas, rahasia dari keikhlasan. Makanya orang itu yang diomongkan bisa sama, tapi kekuatannya berbeda. Halo, omongannya podo persis, tapi kekuatannya beda. Rasanya sing rumokno itu beda. Yang satu ngomongnya ikhlas, yang satu ngomongnya nggak ikhlas. Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang tulus, ikhlas, hati yang bersih, itu mudah dicerna. Di rumah aku yang gendah. Tapi orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang kotor, apalagi penuh dengan kepentingan, maka akan terasa hambar, sepo kabeh, gak genah di rumah. Makanya omongan saya ini sama rumah orang genah apa ora? Nek genah insya Allah aku ya ikhlas, nek orang genah berarti aku ya ikhlas. Wanita ini ngono ae. Atau kalau tidak begitu, ya kupingnya sampeyan sing perlu didandakno. Yang diomongkan sama, tapi kekuatannya beda. Termasuk yang dibaca doanya sama, tapi kemandiannya orang podo. Coba wong biyen itu donga ora bejaji tapi mandi. Mergo berangkat dari hati. Menambani loro udun sakit bisun itu jowo montrone guyono wong. Idul kono ana Semar gawe bundung, upil kuirung rasido dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supeno pelirung diusapno waras. Nah, aku tau praktek kok malah mana telu. Doa sama tapi kekuatan beda. Ibu apa? Kiai Mutawakkil, waliullah, ketika memimpin perang gerilya lawan penjajah, dikepung nama Belanda, dikepung sama penjajah dari segala penjuru, dari segala arah, wes ke pojok gak iso dindi. Kate ketangkep, beliau membaca ayat sebagaimana yang dibaca Rasulullah ketika mau berangkat hijrah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Seketika hilang, londong diheleki gak nemokne, rondi wong iku mau hilang. Itu saya ijazahkan pada santri saya. Kanjeng Nabi ketika hijrah baca ayat ini aman dari kejaran orang kafir. Demikian pula Kiai Mutawakkil aman. Makanya sampean kabeh santri-santri lek ngadepi masalah apa wae ben diparingi aman, ayat iki wacan insyaallah selamat. Ono santri kula naik sepeda motor di jalan raya gak pakai helm dia. Ada razia operasi dari kejauhan udah kelihatan, langsung dia baca itu ayat. Ujarna min baini aydihim sadqun min khalfihim sadqun fa'asyainahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah setelah dia baca ayat itu, ketilang. Wajahnya sama, tapi kemandiannya kok tidak sama karena kekuatan hati yang berbeda. Halo, kiai dulu tuh kalau ceramah nggak lama,
naik podium pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, mulai biji kersane barokah uripe, monggo kita nglampahi salat tahajud. Pun cekap semanten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Ono kiai saiki pidato model ngono gak kira dibayari ya. Enggak ada durasinya udah habis aja sih gak oleh leren. Terus. Ngomong terus tapi gak ono. Wong kerja ini lembur itu ono tambahane. Modelnya sama itu sudah adil belas memperlakukan dia. Halo. Besok pidato lagi naik podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para sederek, supaya rezekinya lancar mulai biji monggo nglampahi salat duha. Pun cekap semanten mawon. Akhirul kalam. Arep lereni ana sing usul yai pesene jenengan tahajud wingi dereng dilampahi. Pun ditambah riyen. Oh ngono nek gak gelem ditambah ya wis, duhane ora sida. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Tapi ternyata mampu membuka mata hati orang lain, mampu menyadarkan orang lain dari tidur panjangnya, dari kebutaannya. Subhanallah. Kalau ulama zaman sekarang, mohon maaf, pinter-pinter orasi, argumentasi, diplomasi, tapi kenapa tidak bisa membuka kesadaran dan mata hati orang lain? Lalu dilari begini uang ulama saya ini. Wong pinter saya dulu, gelare rata karuan. Kalau lama dulu tidak ada yang punya gelar. Kau mau SS-an nih kau. Saya kira wake SH, SE, kono SOS, lo sosis lo. Tidak karuan. Tapi maaf. Kok tidak bisa menyadarkan orang lain, tidak bisa membuka mata hati orang lain? Karena apa? Tidak pakai hati. Sorry, bukannya saya menganggap tidak penting itu gelar-gelar kesarjanaan. Penting sekali. Tapi harus diimbangi dengan karakter yang benar. Apa artinya sih gelar sarjana, titel sarjana, kalau otak, hati, karakter tidak mencerminkan kesarjanaannya? Adalah lebih baik ijazah TK tapi otak, hati, karakter, kelakuannya sarjana, daripada gelar sarjana tapi otak, hati, karakter, kelakuan kayak anak TK. Sorry, ini alasannya om saya gak tahu itu. Jujur, saya memang gak pernah makan bangku kuliah karena memang saya bukan rakyat. Gelar-gelarannya gue. Tapi saya punya proses kok gak pati gaya duwe kita SAB sarjana alam gaib, SAB sarjana angel garwo gak kaya rabi, apa SAB sarjana angel gawian nganggur bela kerjaan kayak itu. Terus aku gak pati keren, gak gaya. Misalnya kayak saya di belakang nama saya ada titelnya Anwar Zahid SPD, sibuk mulai diri. Udah, kalau saya cukup begini aja. Wes, tak telateni Anwar Zahid, tak telateni ngaji bendino ping 4 ping 5, tak telateni. Nyatane alhamdulillah yo remes. Mulai berkah bisa dikai. Iya. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Sensitif banget sih. Ini, halo, Ibu, yang dimasak sama, bahan-bahannya sama, tapi rasa masakannya bisa berbeda. Kenapa? Yang masak hatinya lain. Ono
bawang merah, ada tomat, ada terasi, ada garam, ada micin, ada lombok. Lombok itu bahasa Indonesia lombok. Oh cabai lah ya. Kurang kulina saya pakai Indonesia. Nggak kayak ibu kan udah kulina. Panggil anak aja mama gininya. Bentar, jangan kemana-mana, di sini aja bentar. Mama mau keluar menjaga. Apalagi nggak di rumah. Mama nggak jaga, nggak lama-lama kok. Mama cuma mau menekarat. Mama cuma mau menekarat. Papamu belum datang, papa masih becak. Coba sama saya. Halo, udah. Bahannya sama, tapi beda sing ngulek rasane sambel iki lho beda. Sing siji nguleke ikhlas, sing siji nguleke karo gremeng. Enggak luwih nikmat sing ikhlas. Gremeng iso dari sambel iku hambar. Begitu kuat pengaruh hati terhadap sebuah produk. Nah itu saya sudah sering membuktikan. Bujuk saya. Apa kok dibuyu? Masa penting sampean paham aku ya. Ya wes, istri kula. Kok dibuyu wae. Tak suruh bikinin kopi. Mana ngomong bikinin, wah bikinin. Bikinin ora bikini. Pikirannya keras dengan bikini. Tolong bersih air. Takut gawe kopi ya. Iku kapan ikhlas? Yang kayak kopi yang. Memang saya memilih istri saya kayak gitu be. Aku Pak Mas yo wis tuwa nyeluk bojomu. Aku yang gresik nyeluk bojo jenenge Tun. Kayak kopi Tun. Jadi bojone nyetun. Kopi nyetun. Ya mesra. Aku nang bojo ngono, ya kayak kopi ya. Ngono kene ndek kok lega atine. Yo sedap. Mungkin karo mesem, masyaallah. Ngono nyogono yo nak. Niki kopine, Mbak. Ya Allah, tak ombe seruput sampai nyedot rokok. Maaf, saya rokok, biar rokok. Jadi tolong panitia nanti disediain. Jadi aku nyindir-nyindir nyinggung bak kopi itu langsung mikirin anak kopi ini. Karena panitia ini cerdas seperti ini tangga. Acur nyoba ya soal. Menang seragam itu gue. Sorry. Masya Allah, tahu seruput sampai rokokan sudah hadir ya Allah, nikmat banget, kaplok wong ora rasa. Bener, tapi kan jenok kopi nih kate mencauju nelampene linci. Ini tempat nonton TV, aku waktu Pak Rodok mari masak mari nonton TV, tempat acaranya suwon nonton deh, nonton. Yang bikin kopi sayang mau tepanin kabel dulu kayak no saya bisa koyong ini mau tapi yang tiga ekno Pak berangkat seribut mengalami saya gantung gulune malah tingkat telu nyebulon ya Masya Allah modelnya sepok kabeh. Iya bener, hubungan suami istri juga begitu kan. Kalau antara suami dan istri sehati, sama-sama berangkat dari hati, penuh kasih sayang, cinta dari hati, ya Allah, dahsyat men. Ayo coba, sing lanang merengut, sing wedok bertautut, muat sepok kabeh. Do you mean what is name of sepok? Halo. Maka pekerjaan apapun
inna sa'yakum lasyatta. Profesimu itu macam-macam, maka cintailah pekerjaanmu itu. Apapun pekerjaan Anda, cintai pekerjaan Anda, maka Anda akan bisa menikmati hakikat hidup yang sebenarnya. Halo? Halo? Kalau kerja tanpa ada rasa cinta, kerja yang dipikir cuma hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat gaji. Tanpa ada rasa sayang sama pekerjaan, tanpa ada rasa cinta ke pekerjaan, sing dipikir hak dan kewajiban toh. Terus maaf, apa bedanya kita dengan pelacur? Halo? Pelacur itu yang dipikirkan cuma hak dan kewajiban. Kewajiban saya melayani, hak saya dibayari. Begitu dibayari, please, let's go. Pokoknya I love you, mari dilapi di Gambayu. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Kon sawangane kok koyo langganan ngono. Kulino Gambayu niku paling. Halo. Tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa sayang. Kalau kita kerja di pasar, di kantor, ono sing bagian loper, antar barang, kirim pakaian, ngukur mana? Kalau nggak ada rasa cinta, nggak mungkin nikmat itu pekerjaan. Coba cintai pekerjaan itu, nikmat, masih bayaran kurang dulu nikmat. Kenikmatan tertinggi bukan ada pada gaji, tapi ada pada hati. Soponan tak ewangi dibayar. Saya jujur kan, anak saya itu baju itu kalau merknya nggak ganis itu nggak mau. Memang bener. Tak turun sama uminya, sama saya kalau dibelikan baju Denny mau gak banget, Denny satu mau ini karepku ya beli digabani gitu kan. Halo men, ngomong ini bener gak percaya, tanya sama sopir saya. Itu kalau gak Denny dia gak mau baju yumbu, terus kabarnya dikenal itu umurnya 6 tahun. Kalau abangnya umurnya 38 tahun. Ukurannya L. Kalau uminya umurnya 25 tahun. Ukurannya N. Jelas? Kiai kurang asem salah yang mengundang aku. Nah ini kan kita biar akrab kan secara tidak langsung saya juga ikut mempromosikan dia. Halo, seneng juga dipromosikan kantor saya. Gak sembarangan produk, banyak tawaran tapi saya nggak mau. Halo, sekali lagi, ayo cintai itu pekerjaan. Apapun, maka ngaji kayak gini. Kalau kepingin ilmunya masuk, manfaat, barokah, harus dengan rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak mungkin itu ilmu bisa masuk. Ibu cinta saya nggak? Ibu cinta saya nggak? Enggak. Kamu ya semangat. Nggak ada artinya saya ngaji kalau saya nggak dicintai. Orang cinta buat pengen. Orang cinta mau apa? Kalau nggak cinta kenapa di HP-nya kamu ada ceramahnya aku? Ayo. Akui saja. Orang cinta pakai ditutup-tutupin segala. Suara aku ada di HP-nya kamu. Padahal suara suami kamu nggak ada di HP-nya kamu.
kamu. Coba. Ini rahasianya, mohon maaf, para kiai dulu itu mengajarnya pakai cinta, pakai sentuhan-sentuhan cinta, makanya berhasil. Oke, ini soal 6 unsur batin. Oh, terus lu melu nyumbang biro sampai mari rumah mau cerewet. Kemudian 6 unsur lahir sekarang. Saya baca ayatnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada 1, nanti itu jumlahnya 6. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Pas 6. Gampangane unsur luar jasad atau raga yang hanya merupakan bungkus atau wadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada artinya bungkus yang bagus kalau tidak diimbangi dengan isi yang bagus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, saya sangat bersyukur kepada Allah diberi tubuh kayak gini, jasad kayak gini, dikei rogo model ini, tak syukuri. Saya diberi vis muka yang kayak gini, saya bersyukur kok. Memang nggak tampan sih, tapi kan nggak jelek-jelek apa. Kalau menurut istri saya, bang, sama aku pesek, tapi sedih. Hendak kita tetap syukur. Kenapa? Coba, apa artinya sih wajah yang tampan kalau nggak didukung dengan hati yang tampan? Halo? Apa artinya wajah yang cantik kalau batinnya nggak cantik? Apa artinya kita membangga-banggakan wajah? Coba kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenung, benar? Ya. Ya berarti kamu mesti ngomong gue sih nggak sini. Halo? Nggak usah deg-degan, nggak kira sampean. Saya nggak deg-degan itu insya Allah sih mulai. Halo? Apa artinya? Kita membanggakan wajah kalau kita mau merenung di balik wajah kita. Halo? Di balik wajah kita yang kita bangga-banggakan itu isinya ada apa di dalam? Maaf, tengkorak. Apa? Tengkorak. Andaikan itu tidak dijejeli. Apa dijejeli? Dijejeli apa dijejeli? Disumpelin apa teman? Sumpah. Gak enak kamu bahasa itu. Dijejeli kan teman-teman paham. Andaikan itu nggak dijejeli daging, nggak dibungkus kulit, mengerikan. Maka silahkan ibu yang merasa cantik, berbangga dengan kecantikan ibu, silahkan. Silahkan, itu juga pertimbangan dalam kita. Tapi sadari, di balik tubuhmu yang halus, mulus, keboy, sebelumai, aduhai, imun, yahud, bahenal, menal, siapa, benar-benar, mantap. Yang kau bangga-banggakan itu, ternyata di dalamnya ada darah, di dalamnya ada nanah, yang andaikan itu terbuka, nampak dan kelihatan, kita melihatnya tidak akan mentala. Mentolo ya Bapak Ibu. Yusuf gak mentolo, mungkin kok gede kok nanah. Di jerone apa sampean kok gede ini kok nanane, saking aneh ketutupan. Makanya jur menyek. Ini hanya bungkus. Yang baru akan bagus kalau dalamnya bagus. Yang baru akan indah kalau didukung dengan isi yang indah. Apa artinya sih Pak? Punya istri yang cantik tapi kalau batinnya jelek. Halo? Ya istri kayak gitu, kayak isinya dompet, ragatnya larang, kelakuannya kayak gerando. Enakan rapatnya ayu kan, ragatnya murah, marun tapi 5 cukup.
Sandal sepet wis pantes. Kelambi yang cukup kae karang-karang gorden. Luwe yang kena ditambah meja. Ayo lah, gede lah karu-karuan kayak kosmetik nggak bermerek dan mau wedang kok Viva dunia. Paling kan Porsche, Bradley, Mirabella, Sony Mata Filama, Mosen Kono, lipstick, Sidu, loh terus apa ini celana berpenjendet ide, mangir, lulur, krim bersih muka, hand body lotion. Burung pengharum helek, burung sing cap daun sirih, barang itu. Apa lo dari sales kok? Subhanallah. Enggak, apa artinya sih? Bungkusnya api tapi isinya elek. Adalah lebih baik bungkusnya elek tapi isinya api. Aduh kan bungkusnya wis plastik resek welek lecu kabeh pamok tapi sini duit payu duitnya mundur ke bantah ke payu. Jadi pada isinya kok bungkusnya koper melin-melin wapi tapi isinya gedung mambu. Ya kok apa artinya sih Pak punya istri yang cantik bodinya bagus tapi batinnya elek? Karena artinya makanya kalau menurut saya istri itu yang penting batinnya cantik meskipun wajahnya cantik. Sing penting batinnya apik senajan rupane ayu ora apa-apa. Salah omongan saya. Lah itu, lah timbangane wis rupane elek, batinnya elek pisan, wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Teman mau lanang di ujung itu nontonnya pasar sapi. Bukan tambah atau bed. Gampang kamu tahu. Sorry sayang. Waduh masih mau itu yang ngono Pak. Ngeopo di ujung panteng kelakuannya elek ngeopo. Masukan elek kelakuan elek sisa. Yuk Bu yo. Kandang kok. Antara lahir dan batin itu ada roh itu tempatnya antara lahir dan batin yang dulu diwisuda oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kami menyaksikan Allah Tuhan kami, Allah Tuhanku. Baru dilahirkan ke dunia bahwa janji la ilaha illallah. Artinya ibu bapak hidup itu ternyata tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya bagus, hatinya kepenak, maaf tidur neng pring-prian nikmat. Tapi kalau hati ruwet, masih turun hotel mendut gitu, kelipaan, diubahkan, traiso tanah soalnya mikir utang. Ayo sama takono, wong loro-loro itu bisakah menikmati yang namanya mobil ambulan? Masih Mercy mesin terbagus lho nek loro nemen ngring-ngringken dadi tumpaknya tetep halo ya padha karo wong iku nek panas atine lega makanan menu biasa tapi terasa nikmat. Oke orang menu spesial nek atine ruwet diuber-berutang nang restoran sing nyindok iku wong gen bisa kesel soalnya sing dem mirip karo wong sing diutangi. Kamu tau guyune koyo kulino utang lho. Lho iya. Ngomong-ngomong soal makan kan masing-masing orang itu beda versi. Nek wong melarat, wong fakir miskin itu yang dipikir mene mangan opo. Lah wong sedengan mene mangan sapiro. Kalau mau gede-gede itu yang mene mangan sopo. Ternyata hidup itu tergantung suasana hati. Maka kembali kepada fitrah,
Fitrah manusia itu pada dasarnya kembali mensucikan diri, dan hanya orang-orang yang berhati suci, yang berhati bagus, yang berhati selamat yang diterima kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu tinggal 5 menit waktunya. Wah, dapat 1, yang 2, yang ketiga tahun depan. Oke, setahun itu siji. Ya, surprise. Di tengah-tengah tadi ada berita dari manajer untuk mengundi, insya Allah yang dapat hadiah umrah ini yang batinnya bagus. Majang wal adwan. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mendapatkan hadiah umrah ini, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya ikhlas, karena saya yakin yang memberikan hadiah ini ikhlas. Maka mudah-mudahan ini juga jatuh ke tangan orang-orang yang berhati bersih, berhati ikhlas. Meskipun ibadah umroh semacam ini itu tidak sah. Maksudnya nggak sah bayar. Nggak sah saya bayar. Ini umroh nggak sah nih, nggak sah bayar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jam 12. Duhur, kemudian umrohnya sudah, ngajinya sudah, 11:30, insya Allah. Untuk yang kedua dan yang ketiga kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan satu ini sudah bisa mewakili yang saya sampaikan. Menjadikan semuanya mudah-mudahan diberikan kehidupan yang barokah, menjadi manusia-manusia yang fitrah, dapat mempertahankan fitrah dalam menjalani seluruh aktivitas apapun menuju fitrah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pendukung acara ini, penyelenggara acara ini, seluruh usahanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim 'alaihi wa sallam wa sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa sallallahu alaihi wa sallam min ba'dihi wa farqan ma'suman. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته وهما الا فرجته ولا كان الا فسر نعيم الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا عسيرا الا سهلا ولا رسول الا حسبا ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا غنيته ولا دينا الا اتيته ولا حاجه من حوائج الدين والدنيا والاخره الا قضيت الا قضيت يسرها يسر امورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بصالحات اعمالنا. اللهم اغفر لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.